Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian rahimakumullah, kajian Madarijus Salikin hari ini untuk versi ringkasan yang telah dikirimkan melalui WhatsApp dalam judul tingkatan taubat. Nah, kemudian kalau di buku adanya pada halaman 353 dengan judul perhatikan amal perbuatanmu dan tanya dirimu. Ini judulnya kurang bagus. Nah, maka kita ringkas hari ini dalam buku dari halaman 353 insyaallah sampai pada halaman 365 insyaallah hari ini. Tapi insya Allah kita akan baca dari ringkasan saja. Kalau ikut buku nanti lama. Baiklah Bapak Ibu sekalian, penulis kitab Manazilus Sa'irin yaitu Imam Al-Harawi rahimahullah ta'ala, beliau berkata tingkatan taubat. Tingkatan yang pertama, sebetulnya kalau dalam bahasa beliau tingkatan yang pertama ini dinamakan tingkatan awal. Tingkatan yang kedua dinamakan tingkatan khusus. Lalu tingkatan yang ketiga beliau istilahkan dengan khawar atau khawarsul khusus, yaitu tingkatan yang lebih khusus lagi. Tetapi istilah-istilah tersebut tidak betul dan diluruskan dengan cukup panjang oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Termasuk yang pertama dinamakan taubat awam. Padahal yang pertama ini lebih tinggi daripada yang kedua. Baik, makanya dalam versi ringkasan kita tidak sebut namanya dengan taubat awam, tetapi tingkatan yang pertama. Ulama-ulama tazkiyatun nufus mengistilahkan orang-orang awam dengan al-mahjub, orang yang masih terhalang dengan Allah Azza wa Jalla. Dan tentu di atas tingkatan awam adalah orang-orang yang telah sampai kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu orang-orang yang hatinya telah sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah artinya bahwa hati itu telah mengenal Allah, lalu mencintai Allah melebihi segala-galanya, bersandar kepada Allah dalam segala-galanya. Ini hati dinamakan telah sampai kepada Allah, karena hati itu telah mengenal Allah, mencintai Allah melebihi segala-galanya, lalu bersandar kepada Allah dalam segala-galanya. Nah, orang-orang awam diistilahkan oleh mereka dengan al-mahjub,
yaitu orang-orang yang masih terhalang dengan Allah, terhalang dengan kejahilan. Sebab orang-orang awam tidak begitu dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengenal Allah sekedar nama Allah, tetapi mengenal Allah yang mengantarkan mereka kepada yakin sepenuhnya kepada Allah itu belum sampai. Mereka mengenal Allah Ar-Rahman, tapi yakinkah mereka dengan kasih sayang Allah? Kalau mengenal Allah belum membawa kepada keyakinan, ini masih terhalang, ini masih mahjub. Karena kalau Anda nggak yakin dengan Allah, Anda nggak akan bersandar kepada Allah. Anda mengenal Allah Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki, tapi apakah Anda yakin Allah Maha memberi rezeki? Dalam situasi yang sangat susah, dalam situasi logika tidak menemukan pintu-pintu rezeki, apakah Anda yakin Allah akan memberi rezeki? Nah, kalau Anda mengenal Allah dan kemudian yakin dengan apa yang Anda kenal itu, Anda mengenal Allah Ar-Razzaq dan Anda yakin, ini dinamakan orang-orang yang telah sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi yang pertama, di orang-orang awam dinamakan mahjub. Orang-orang yang masih terhalang dari Allah, pertama terhalang karena keawaman mereka. Keawaman ini tembok yang membuat seorang hamba tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mendalam. Kadang-kadang ulama tazkiyatun nufus mengistilahkan orang-orang awam dengan ahlut tafriqah. Tafriqah artinya berpisah. Orang awam dinamakan ahlut tafriqah, orang-orang yang masih terpisah. Artinya terpisah dari Allah Azza wa Jalla. Tidak selamanya langkah-langkah orang awam ini di atas kehendak dan syariat Allah. Terkadang Allah ingin A, tapi mereka melangkah di jalan B. Maka mereka dinamakan orang-orang yang masih terpisah dari Allah. Adapun orang-orang khusus, lawan dari tafriqah adalah al-jam'iyah. Itu orang-orang yang telah menyatukan kehendaknya dengan Allah. Apapun yang Allah mau, saya mau. Allah mau saya salat, saya mau. Allah mau saya zakat, saya pun mau berzakat. Allah mau saya berjihad, saya pun mau berjihad. Allah mau saya sedekah, saya pun mau sedekah. Ini dinamakan golongan jam'iyah. Orang-orang yang tidak pernah berseberangan dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka selalu menyatukan keinginan mereka dengan keinginan Allah. Mereka selalu belajar apa yang Allah inginkan, apa yang Allah inginkan dengan saya. Lalu mereka berusaha untuk menyepakati apapun yang menjadi keinginan-keinginan Allah. Ini istilah-istilah dalam tazkiyatun nufus. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, taubat yang pertama yaitu taubat dari merasa banyak ketaatan. Al-istikthar minat ta'ah. Ternyata jemaah sekalian merasa telah banyak melakukan ketaatan, ini satu dosa. Saya salat malam sekian rakaat, saya baca Quran 5 juz sehari, saya kalau sedekah itu minimal 1 juta. Orang-orang yang merasa telah banyak melakukan ketaatan, ini dosa. Karena ini dinamakan dengan ujub. Merasa telah banyak melakukan ketaatan, dosa berbungkus kebaikan. Karena dosa itu tidak ada di luar, tetapi terbungkus oleh kebaikan. Anda salat itu kebaikan, tapi ternyata di balik salat tersebut ada ujub. Ternyata salat saya banyak.
Nyata tilawah saya banyak. Ternyata sedekah saya tidak terkalahkan orang-orang satu komplek. Jemaah sekalian, merasa telah banyak melakukan kebaikan adalah dosa yang terbungkus dalam kebaikan tersebut. Ini dinamakan dengan ujub. Baik. Imam Ibnu Qayyim berkata, totalitas berislam antara lain dengan memperbanyak ketaatan. Ini Ibnu Qayyim rahimahullah tegaskan karena mayoritas orang-orang tasawuf sangat merendahkan memperbanyak ketaatan. Dengan kata lain, di dalam hasanah orang-orang tasawuf, banyak ketaatan itu bahkan sesuatu yang dicela. Karena bagi mereka ketaatan ini hanya latihan, hanya riyadhah, jadi bukan tujuan. Adapun tujuannya adalah al-ittisal, bahwa Anda selalu tersambung dengan Allah, yaitu Anda berzikir sehingga enggak tersambung dengan Allah, zikir. Maka mereka orang-orang tasawuf, ya tentu bukan semuanya gitu kan, tapi hampir mayoritas orang-orang tasawuf tidak ada yang memperbanyak ketaatan. Kenapa demikian? Karena ketaatan bagi mereka adalah sampul lahiriah yang hanya bersifat riyadhah dan latihan, jadi bukan sebuah tujuan. Lantas apa yang menjadi tujuan? Yang menjadi tujuan adalah al-ittisal, selalu tersambung dengan Allah, tidak berpisah dari Allah. Itulah yang menjadi tujuan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan zikir dan selanjutnya. Nah, ini pengalaman Ibnu Qayyim dengan ahli-ahli tasawuf di zaman beliau. Maka di dalam buku asli beliau panjang lebar sekali menjelaskan bahwa totalitas berislam antara dengan memperbanyak ketaatan. Dan ini berbeda dengan jalan orang-orang tasawuf. Tentu tasawuf yang menyimpang, bahwa mereka tidak pernah menghargai memperbanyak ketaatan. Saya ulangi sekali lagi, bagi mereka ketaatan ini hanyalah lahiriah, hanyalah riyadhah dan latihan, jadi bukan tujuan. Adapun tujuannya, bagaimana hati Anda selalu menyatu dengan Allah, tersambung dengan Allah, tidak pernah terpisahkan dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, cuman untuk hati ini tersambung dengan Allah, perlu ketaatan ini sekedar pengantar saja. Diperlukan salat ini sekedar pengantar saja. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, selanjutnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan beberapa dalil dalam buku halaman 35 dan halaman 356, 357. Beliau menyebutkan banyak sekali dalil-dalil yang menegaskan satu keharusan memperbanyak ketaatan. Jadi ketaatan secara kuantitas bukan sesuatu yang tercela, seperti dalam pandangan kaum tasawuf yang menyimpang. Baik. Dalil yang pertama, bahwa memperbanyak ketaatan secara nominal, secara kuantitas memang sangat dianjurkan sekali. Pada halaman 355 beliau mengutip ayat dalam surat Az-Zariyat 17-18. Ayat ini bercerita tentang penghuni surga. Siapa saja penghuni surga, seperti apa kehidupan mereka di dunia hingga mereka sampai di surga. Allah berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashar hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan pada akhir malam mereka meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Coba renungkan ayat ini. Ayat ini menjelaskan dua ibadah khusus di akhir malam. Ibadah khusus yang pertama, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikitkan tidur di akhir malam.
Dalam bahasa Arab, tidur itu secara umum namanya naum. Kalau tidur siang dinamakan qailula. Kalau tidur di akhir malam, ini dia. Kalau tidur akhir malam tidak dinamakan naum, tapi dinamakan yahja'un. Tidur di akhir malam. Jadi ini ibadah pertama. Apabila Anda telah sampai di ujung malam, jangan lagi ambil ujung malam itu untuk tidur kecuali sedikit. Jangan ambil ujung malam Anda untuk tidur kecuali hanya sedikit saja. Yang artinya mayoritas ujung malam itu isilah dengan melaksanakan salat, yaitu salat qiyamul lail. Ini ibadah pertama. Ibadah yang kedua pada ayat 18, wabil asharihum yastaghfirun. Apabila salat malam telah selesai, sampailah bil ashar di waktu sahur. Sahur ini adalah waktu yang memisahkan ujung malam dengan subuh. Jadi ujung malam sebelum sampai kepada subuh itu dinamakan dengan sahur. Apa yang mesti dilakukan di waktu sahur? Yastaghfirun, yaitu banyak-banyak beristighfar. Nah, pada ayat 17 Anda lihat Allah mengatakan di ujung malam mereka hanya sedikit tertidur. Kalau sedikit tertidur berarti mereka banyak beribadah. Maka ini ayat pertama menyanjung memperbanyak ibadah. Dan ini beda dengan sebagian orang-orang tasawuf. Kemudian pada halaman 356 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah. Sambunglah haji dan sambunglah umrah. Haji lagi, umrah lagi dan umrah lagi. Apa keutamaan menyambung haji, menyambung umrah? Fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub. Karena berhaji dan berumrah menjauhkan seseorang dari kemiskinan dan dosa-dosa. Jadi di antara cara menghindari kemiskinan dan menjauhi dosa adalah menyambung haji dan menyambung umrah. Menyambung artinya memperbanyak. Nah, hadis ini pun membantah pandangan kaum tasawuf yang menyimpang bahwa mereka tidak menganjurkan banyak-banyak ibadah. Berikutnya jemaah sekalian, dalil yang kedua, hadis yang ketiga pada halaman 356. Seorang Badui menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat 'alayya. Ajaran Islam ini sangat banyak. Ada sholat malam, ada witir, ada doa, ada sedekah, ada tilawah. Banyak sekali ajaran Islam ini. Dullani ala syai'in atashabbathu bihi. Ajarkan aku satu ajaran Islam untuk saya pegang teguh sampai mati. Saya tidak bisa semuanya. Tapi ajarkan saya satu saja, tapi akan saya pegang teguh sampai mati. Kata Nabi SAW, la yazalu lisanuka rataban bi dzikrillah. Kalau begitu jangan sampai lisanmu kering dari nama Allah. Ya, jadi lisan terus menerus basahi dengan nama Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah. Jangan berhenti dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Nah, baik jemaah sekalian, ketika Nabi bersabda, jangan sampai lisanmu berhenti menyebut nama Allah, ini artinya memperbanyak. Kalau ini artinya memperbanyak, berarti kelirulah apa yang diajarkan oleh tasawuf-tasawuf yang menyimpang, bahwa tidak perlu banyak-banyak ibadah. Yang penting hati jangan berpisah dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka keliru. Selanjutnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalil yang selanjutnya, hadis qudsi.
Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa jalan yang paling aku cintai ditempuh oleh seorang hamba mendekatkan diri kepadaku adalah menjalankan kewajiban. Kemudian apabila hambaku kemudian menambahkan kewajiban itu dengan hal-hal yang sunnah, maka aku benar-benar mencintainya. Jadi jalan yang paling aku cintai ditempuh oleh seorang hamba untuk mendekati Allah adalah menjalankan kewajiban-kewajiban. Ini jalan yang paling dicintai Allah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tapi apabila hambaku terus mendekati aku melalui jalan-jalan yang sunnah, aku benar-benar sangat mencintainya. Hambaku tidak berhenti dalam salat wajib, tapi mendekatiku dengan salat-salat sunnah. Hambaku tidak berhenti pada puasa yang wajib, melainkan sungguh-sungguh juga dalam puasa sunnah. Hambaku tidak berhenti pada zakat yang wajib, tapi juga sungguh-sungguh dalam sedekah yang sunnah. Apabila hambaku bersungguh-sungguh dalam hal yang sunnah setelah melakukan yang wajib, hatta uhibbahu, aku betul-betul mencintainya. Ayat ini coba camkan baik-baik. Ingat, tidak penting bahwa Anda mencintai Allah. Yang penting Allah mencintai Anda, itu yang penting. Anda mencintai Allah itu tidak penting. Yahudi juga mengaku cinta Allah, Nasrani juga mengaku cinta Allah. Yang penting adalah apakah Allah mencintai Anda. Ini yang penting. Kalau Anda ingin jawaban Allah cinta saya atau tidak, hadis ini memberikan jawaban. Apabila Anda istiqamah dalam hal yang wajib, kemudian Anda pun sungguh-sungguh dalam hal yang sunnah, berarti Anda dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Anda dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ingat, Allah tidak cinta seseorang karena nasab. Tidak usah terlalu ribut dengan nasab. Allah mencintai seseorang karena ibadah-ibadah yang ada dalam dirinya. Soalnya ibadah ini tujuan kehidupan ini. Maka siapa yang tetap kokoh di atas tujuan Allah, yaitu ibadah, Allah benar-benar mencintainya. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, lalu apabila Allah telah mencintai seseorang, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi penglihatannya, aku akan menjadi tangannya, aku akan menjadi kakinya. Apa maksudnya? Maksudnya Allah akan berikan hidayah pada mata, sehingga mata itu tidak memandang kecuali yang Allah ridha. Allah berikan hidayah kepada telinga, sehingga telinga itu tidak mendengar kecuali yang Allah ridha. Allah berikan hidayah pada tangan, pada kaki, sehingga tangan dan kaki tidak bergerak kecuali pada hal-hal yang Allah ridha. Jadi perhatikan, Anda melangkah dua langkah menuju Allah. Langkah pertama Anda menuju Allah dengan langkah yang wajib. Langkah yang kedua Anda melakukan yang sunnah. Dengan dua langkah ini Anda menginginkan Allah. Setelah Anda menginginkan Allah dengan dua langkah, berikutnya Allah yang menginginkan Anda. Allah menginginkan Anda, maka jatuhlah hidayah Allah pada mata, pada telinga, pada tangan, pada kaki. Makanya ulama-ulama kita dalam menjelaskan hadis ini, mereka mengatakan awalnya seorang hamba adalah murid, ingin Allah, pada akhirnya Allah ingin kepada hamba. Allah ingin kepada hamba ketika Allah memberikan Anda hidayah untuk mata, hidayah pada telinga, hidayah pada tangan, hidayah pada kaki. Jadi dengan kata lain, seluruh anggota tubuh Anda akan diisi oleh Allah dengan hidayah, sehingga semua anggota tubuh itu tidak ada yang tersentuh dosa. Kalau Allah mencintai seseorang, Allah membuatnya bersih. Allah membuatnya bersih dalam arti Allah fungsikan setiap anggota tubuhnya untuk ibadah.
Maka mata menjalankan fungsi ibadah-ibadah mata, telinga menjalankan fungsi ibadah-ibadah telinga, tangan kaki menjalankan fungsi ibadah-ibadah tangan dan kaki. Ini hadis yang satu ini sangat dalam sekali. Silahkan direnungkan dalam-dalam. Melangkahlah menuju Allah dua langkah. Langkah pertama adalah langkah kewajiban, yang kedua adalah langkah yang sunnah. Apabila Anda telah menempuh dua langkah ini menuju Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan membersihkan setiap anggota tubuh Anda dengan hidayah. Allah bersihkan mata Anda dengan hidayah dan ibadah, telinga Anda begitu selanjutnya. Baik jemaah sekalian, di bagian akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis qudsi, "Wala in sa'alani la'utiyanna, wala in ista'adzani la'uizanna." Kalau hambaku berdoa, pastilah aku berikan. Apabila dia diminta tolong, pastilah aku tolong. Apabila ia minta perlindungan, pasti aku lindungi. Inilah waliullah. Waliullah itu sungguh-sungguh dalam dua langkah tadi. Lalu di bagian akhir hadis Allah berikan kepastian. Wala in sa'alani la'utiyanna. Kapanpun hambaku meminta, aku tidak akan terlambat memberi. Kapanpun hambaku minta perlindungan, aku nggak akan terlambat memberikan perlindungan. Jadi coba lihat, di dalam kesungguhan Anda melakukan yang wajib, Anda pun sungguh-sungguh melakukan yang sunnah. Ini semua membuka pintu-pintu ijabah. Kapanpun Anda berdoa diterima, kapanpun Anda minta perlindungan, Allah akan lindungi. Jadi kalau banyak doa-doa yang tidak dijawab oleh Allah, perlindungan-perlindungan yang Allah tidak berikan, kemungkinan besar Anda lemah dalam dua langkah. Lemah dalam kewajiban, lemah pula dalam hal-hal yang sunnah. Baik jemaah sekalian, apa hubungan hadis ini dengan pembicaraan kita? Hadis ini pun memotivasi agar setiap orang memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Kalau ibadah wajib tidak bisa lagi diperbanyak. Yang bisa diperbanyak adalah ibadah-ibadah sunnah. Tetapi ibadah sunnah karena meninggalkannya tidak dosa, tidak usah direndahkan. Karena mayoritas orang berpikir ini hanya sunnah, kalau ditinggalkan pun tidak berdosa. Karena persepsi tersebut, mereka akhirnya bermudah-mudah meninggalkan ibadah sunnah. Jemaah sekalian, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf, sanadnya sahih. Abu Musa al-Asy'ari ketika beliau akan wafat, beliau mengumpulkan anak-anaknya untuk diberi nasihat, untuk diberi wasiat. Setelah semua anak-anak berkumpul, dia pun berwasiat. Beliau mengatakan, "Wahai anak-anakku, tadzakkaru sahibar raghib." Wasiat untuk kalian cuma satu. Ingat-ingatlah kasus roti. Kasus apa? Kasus roti. Seperti apa kasus roti tersebut? Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bercerita. Dulu ada seorang pendeta beribadah di Saumah, beribadah di sebuah pondok, menjauhi keramaian selama 70 tahun. Ibadah seperti ini dibenarkan dalam agama Nasrani, tapi tidak dibenarkan dalam agama Islam. Jadi dalam Islam Anda gak usah bikin pondok di tengah hutan, tak boleh. Dalam agama Islam, ibadah Anda harus di tengah keramaian. Intinya pendeta ini menjauhi keramaian, membuat pondok jauh dari keramaian dan beribadah di pondok tersebut selama 70 tahun. Namun sekali seminggu dia pergi ke keramaian untuk mencari kebutuhan. Mungkin dia bekerja setengah hari,
kemudian dapatkan gaji, beli kebutuhan, ke pondok lagi. Itulah yang beliau lakukan selama 70 tahun. Qadarullah, seperti kata Nabi, fitnah terbesar di tengah Bani Israel adalah pelacuran. Suatu hari laki-laki ini turun ke keramaian, qadarullah, dia melihat seorang wanita cantik luar biasa. Sebenarnya ingat, wanita di luar sana tidak parah cantik, nggak kalah dengan istri kita. Cuma ketika Anda memandang dengan syahwat, nenek-nenek pun seperti usia 17 tahun. Itu soal syahwat saja, tidak usah terlalu ya jangan tertipu lah. Cakap sekali wanita di pasar tadi, itu syahwat saja. Sebenarnya istri di rumah jauh lebih cakap, percaya itu. Jamaah sekalian, bertemulah dia dengan seorang perempuan cantik sekali. Perempuan ini pun ternyata perempuan tidak punya harga diri. Dia ajaklah wanita ini ke pondok, dan tinggallah wanita itu bersama dia selama 7 hari. 70 tahun beribadah, 7 hari 7 malam tidur dengan wanita tersebut tanpa ikatan pernikahan. Artinya 7 hari 7 malam mereka berzina. A'udzubillah. Selesai 7 hari 7 malam dengan perbuatan tercela itu, akhirnya dia sadar juga, 70 tahun saya beribadah, ujung-ujungnya begini yang terjadi. Akhirnya dia menyesal. Dalam penyesalan itu dia meninggalkan pondok, dia berjalan, tapi setiap langkah dia melakukan salat dan sujud. Dia berjalan, melangkah selangkah, dia salat, melangkah selangkah, salat lagi, melangkah-langkah, pokoknya setiap langkah berhenti melakukan salat. Selesai satu langkah berhenti melakukan salat. Suatu malam sampailah dia di satu tempat di mana terdapat sebuah rumah tempat 12 orang fakir miskin. Dan 12 orang fakir miskin ini mendapatkan makanan roti sebanyak 12 potong setiap malam dari pendeta pula. Cuman ini pendeta yang baik. Kalau pendeta tadi adalah pendeta yang telah tergelincir. Setiap malam pendeta yang baik ini datang ke ruangan tersebut, ke rumah tersebut, lalu kemudian dia berikan roti 1, 2, 3, 4 sampai 12 roti untuk 12 fakir miskin. Nah, pendeta ini gak mengenali wajah mereka karena selalu pembagian roti dilakukan malam hari. Pokoknya dia datang ke rumah tempat orang-orang fakir ini, pulang ambil sampai 12. Ini berlangsung lama. Akhirnya pendeta yang tadi tergelincir berjalan sampai malam, dan sampailah ia di rumah orang fakir miskin ini. Lalu dia menyusup. Dia menyusup sehingga 12 fakir miskin ini pun tidak sadar kalau di tengah mereka ada tambahan, sehingga jumlah mereka sekarang 13. Nah, setelah tidak terlalu lama, datanglah pendeta baik ini membawakan roti sebanyak 12. Fulan, ini roti, ini roti, ini roti. Nah, pendeta yang tergelincir ini termasuk dapat bagian. Karena dia ngambil bagian, otomatis ada satu yang tidak mendapatkan bagian. Nah, yang tidak mendapatkan bagian ini protes. Beliau mengatakan, wahai pendeta, roti saya mana? Semua udah kebagian, tinggal saya belum. Pendeta mengatakan, roti sudah habis, jumlahnya 12, dan saya sudah bagi-bagikan semuanya. Yang tidak mendapat ini kemudian mengatakan, wahai pendeta, kamu curang. Buktinya saya belum dapat apa-apa. Nah, mendengarkan sengketa terjadi antara pendeta dengan yang belum kebagian, akhirnya si pendeta yang insaf ini melemparkan roti. Dia lemparkan roti,
Merasa ada lemparan roti, akhirnya yang belum kebagian ini mengambil. Oh ya pendeta, sekarang saya udah dapat. Akhirnya pendeta tadi kebagian atau tidak? Kebagian? Enggak kebagian. Jadi 12 fakir miskin kembali mendapatkan bagian, mereka kenyang, tinggallah pendeta ini lapar dan kemudian meninggal pada malam hari itu. Beliau meninggal. Jadi coba lihat kronologinya, 70 tahun ibadah, 7 hari berzina. Suatu malam terjadilah kasus roti itu. Lalu dia meninggal dunia. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu mengatakan, kemudian setelah dia meninggal dunia, bermimpilah seorang yang saleh melihat laki-laki ini. Terjadilah kiamat, lalu Allah pun memperhitungkan semua perilaku pendeta yang tergelincir. Ditimbanglah 70 tahun ibadah dengan 7 hari berzina. Ternyata ibadah 70 tahun itu tak bermanfaat sama sekali. 7 hari berzina beratnya luar biasa. Ibadah 70 tahun itu tidak ada bobot sama sekali. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menimbang 7 hari berzina dengan 1 roti. Nah, kali ini 1 roti ini jauh lebih berat daripada 7 hari berzina tersebut. Akhirnya pendeta ini pun selamat. Jadi hubungannya dengan kajian kita jamaah sekalian, jangan punya kebiasaan mengecilkan kebaikan. Karena Anda tahu kebaikan mana yang akhirnya menjadi surga bagi Anda. Ini pendeta ini ibadah 70 tahun ternyata bukan surga. Ibadah 70 tahun ini justru hilang, terhapus, tidak bernilai disebabkan karena zina selama 7 hari. Dan akhirnya yang menjadi keselamatan sang pendeta hanya 1 keping roti. Oleh sebab itu, jangan pernah mengecilkan kebaikan. Anda hanya perlu 1 hal, saya mampu enggak? Kalau memang mampu, lakukan. Tidak perlu dihitung-hitung ini sunnah, ini tidak wajib. Ini orang seperti itu adalah orang yang akan rugi. Kalau prinsip Anda berbuat baik adalah prinsip hitung-hitungan wajib dan sunnah, insya Allah Anda tidak akan beruntung. Karena orang-orang yang beruntung itu tidak punya kalkulasi seperti itu. Ini wajib, ini sunnah, tidak. Orang-orang yang beruntung dalam beramal mereka hanya butuh 1 hal. Saya mampu enggak? Kalau saya mampu saya lakukan. Soal wajib, soal sunnah enggak, itu tidak masuk hitungan. Hitung-hitungannya saya mampu enggak? Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Dalil terakhir di buku pada halaman 357, ini adalah dalil masih tentang anjuran memperbanyak kebaikan. Seorang laki-laki beliau bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab ini jamaah sekalian, makanya di ayat 15 surat Al-Ahqaf kita diajarkan doa oleh Allah, minta ilham. Minta ilham untuk bersyukur, minta ilham untuk beramal saleh. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ini minta ilham bersyukur. Wa an a'mala salihan tarda. Kita minta ilham dalam beramal saleh. Kenapa butuh ilham? Jadi gini, kalau Allah tidak berikan ilham dalam amal saleh, percayalah amal saleh Anda tidak akan beda dengan amal saleh orang lain. Amal saleh Anda betul-betul standar. Akan tetapi jemaah sekalian, ketika Allah telah berikan Anda ilham, maka Anda akan memiliki amal saleh mungkin tidak terlalu besar, tapi unik dan tidak ada yang seperti itu. Ketika Allah berikan Anda ilham dalam beramal saleh, maka Anda akan menemukan amal saleh mungkin tidak terlalu besar, tapi memang tidak ada yang melakukannya kecuali hanya Anda.
Nah, salah satu contohnya adalah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Di Madinah orang berlomba-lomba melakukan kebaikan untuk Nabi SAW. Datanglah Abu Ayyub, ya Rasulullah, tinggallah di rumahku. Datanglah orang yang lainnya, Rasulullah, ini makanan, ya Rasulullah, ini minuman. Datanglah Ummu Sulaim, apa yang unik? Oh, semua orang memberikan sesuatu kepada Nabi, maka dia menjumpai, ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa untukmu, namun ini anakku bernama Anas. Mulai hari ini dia pembantu untukmu. Tidak ketinggalan seorang laki-laki bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, dia mengambil kebaikan yang juga belum diambil oleh siapa-siapa. Apa yang beliau lakukan? Setiap kali Nabi tidur malam, Rabi'ah bin Ka'ab selalu memata-matai. Ini malam ini beliau tidur di mana? Misalnya Nabi kita tidur di rumah Aisyah radhiyallahu anha, Rabi'ah bin Ka'ab akan mengambilkan air lalu diletakkan di depan rumah Aisyah. Esok kalau Nabi akan berwudu, tinggal ngambil air dan sudah disiapkan oleh Rabi'ah. Oke, besok malam Nabi nginap di mana? Sallallahu alaihi wasallam. Oh, besok beliau nginap di rumah Zainab. Sudah begitu malam Rasulullah masuk, Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengambil air dan meletakkan di rumah, di depan rumah Zainab. Besok Nabi hanya tinggal berwudu saja. Inilah kebaikan yang menjadi spesialisasi Rabi'ah bin Ka'ab. Ini yang saya katakan tadi, jamaah sekalian. Anda tidak akan punya spesialisasi dalam kebaikan kalau Allah belum memberikan Anda ilham. Kebaikan-kebaikan Anda mungkin sangat banyak, mungkin sangat besar, tapi semuanya standar. Kalau Anda ingin satu kebaikan yang benar-benar spesial, hanya ada pada Anda dan tidak ada pada orang lain, Anda membutuhkan ilham dari Allah Azza wa Jalla. Nah, rata-rata orang-orang yang dijamin Nabi masuk surga itu karena kebaikan-kebaikan yang spesial itu. Baik. Suatu hari Nabi SAW ingin balas jasa. Nabi tahu bahwa yang selalu menyiapkan air untuk beliau adalah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Maka Nabi SAW suatu hari mengatakan, wahai Rabi'ah, Rabi'ah, sudah sekian lama kamu selalu mengambilkan air untuk aku berwudu. Nah, hari ini ya Rabi'ah, mintalah apa saja, mintalah. Rabi'ah bin Ka'ab ini sebetulnya seorang bujangan, belum menikah. Dan saya lihat orang-orang ahli sejarah mengatakan memang sengaja tidak menikah karena dia tidak mau pisah dari Nabi SAW. Kalau ada istri, setidaknya dia akan pisah dengan Nabi untuk kebutuhan istri. Nah, maka Nabi SAW mengatakan, wahai Rabi'ah, mintalah. Jika anak muda sekarang, ya Rasulullah, lamarkanlah untuk saya putri menteri pula. Tapi ini bukan keinginan sekelas sahabat ridwanullahi alaihi. Kata Nabi, wahai Rabi'ah, memintalah. Rabi'ah radhiyallahu anhu dia berpikir, apalah yang aku minta? Ini peluang besar. Apa yang aku minta? Akhirnya dia mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya hanya ingin kita bersahabat sampai di surga. Selesai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghaira dzalika, enggak ada permintaan lain. Qala huwa dzaka ya Rasulullah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, itu satu-satunya, tidak ada yang lain. Jadi betapa manisnya bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rabi'ah tidak punya apa-apa kecuali persahabatan itu tidak berhenti, tapi berlanjut sampai di surga. Lalu apa saran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Kalau begitu, tolonglah aku untuk keinginanmu dengan cara banyak-banyaklah melakukan sujud. Nah, di sini Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan Rabi'ah untuk memperbanyak sujud. Nah, ini sekali lagi
bantahan berikutnya terhadap kaum tasawuf yang tidak menghargai memperbanyak ibadah. Jemaah sekalian yang saya hormati, di dalam kitab Saidul Khatir, Saidul Khatir artinya said buruan, khatir artinya adalah pikiran. Jadi Saidul Khatir artinya adalah buruan pikiran. Artinya Imam Ibnul Jauzi, bukan Ibnu Qayyim, tapi Ibnul Jauzi, apapun yang terpikir langsung dicatat. Beliau menulis buku kurang lebih 700 judul. Di kitab Saidul Khatir itu ada lintasan pikiran Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Oh, itu nasihat yang sangat menampar, luar biasa sekali. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, aku duduk dalam satu majelis. Sebelum majelis dibuka, saya lihat orang dibuka. Saya melihat orang yang hadir kurang lebih 10.000 orang. Kurang lebih 10.000 orang. Ramai sekali. Kurang lebih 10.000 orang. Tiba-tiba aku berkata terhadap diriku sendiri, kaifa bika idza najaw wa halakta. Wahai Ibnul Jauzi, seandainya 10.000 orang ini selamat, ternyata kamu ke neraka, gimana jadinya? Akhirnya Ibnul Jauzi menjawab sendiri. Beliau mengatakan, ya Allah, seandainya orang ini selamat dan aku akan ke neraka, jangan hukum aku di depan mereka. Bukan untuk menjaga harga diriku, tapi untuk menjaga kemuliaan, agar mereka tidak mengatakan Allah menghukum orang yang telah menjadi jalan bagi kita menuju Allah. Jalan kita menuju Allah dia, dan Allah menghukumnya, padahal dialah yang menjadi jalan kita ke neraka menuju Allah Azza wa Jalla. Maka ya Allah, kalaulah orang ini akan selamat dan akulah yang akan ke neraka, jangan nampakkan kepada mereka aku ke neraka. Jangan terlihat oleh mereka, bukan untuk kehormatanku, tapi untuk kehormatanmu ya Allah, agar mereka tidak mengatakan orang yang menunjukkan kita kepada Allah ternyata masuk dalam neraka. Jadi jemaah sekalian, ini semua menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh dalam beramal, sungguh-sungguh dalam beramal. Maka Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ketika beliau akan meninggal dunia, beliau memanggil cucunya. Beliau mengatakan, wahai cucuku, tulislah doa berikut ini. Nanti setelah aku meninggal, doa ini kamu tulis di makam, supaya orang baca. Orang baca berarti doa buat saya, doa buat kakek gue. Akhirnya Ibnul Jauzi mendiktekan doa dan disalin oleh cucunya. Setelah Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala meninggal dunia, salinan doa itu pun dipajang di makam beliau. Apa artinya? Apa yang beliau salinkan? Ya Allah, yang maha besar ampunanmu kepada yang sangat besar kejahatan dan dosanya. Penjahat ini telah sampai di hadapan. Satu-satunya keinginan penjahat ini adalah ampunanmu. Ya Allah, aku telah sampai di depanmu sebagai seorang tamu. Walaupun aku penjahat, tapi aku tamu di hadapanmu. Berikanlah kebaikanmu kepada tamu ini. Jadi ulama-ulama kita dengan segala kebaikan, hati mereka tidak lepas dari rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, jadi Imam Al-Harawi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, tingkatan taubat yang pertama, bertaubatlah dari merasa banyak melakukan kebaikan.
Karena kalau kebaikan telah dirasa-rasa, merasa banyak salat, merasa banyak tilawah, merasa banyak melakukan sedekah, kebaikan yang telah dirasa banyak, ini dinamakan dengan ujub. Dan kebaikan bersamaan dengan ujub bukan lagi kebaikan. Baik, kita lanjut sedikit lagi. Imam Ibnu Qayyim mengatakan semakin memperbanyak ketaatan, semakin terbuka pintu-pintu ma'rifatullah. Ini rahasia. Semakin Anda memperbanyak ketaatan, hati Anda akan semakin menemukan pintu-pintu ma'rifatullah. Dan ingin saya sampaikan kepada antum jemaah sekalian, setiap kata dari zikir yang kita bacakan semuanya adalah ma'rifatullah. Ketika Anda membacakan subhanallah, itu adalah ma'rifatullah. Ketika Anda membacakan Allahu Akbar, itu adalah ma'rifatullah. Ketika Anda membacakan alhamdulillahirabbil alamin, itu adalah ma'rifatullah. Ketika Anda membacakan subhana rabbiyal azim, itu adalah ma'rifatullah. Jadi setiap zikir yang jumlahnya sangat banyak, semuanya adalah ma'rifatullah. Tapi pintu-pintu ma'rifatullah ini kadang-kadang tidak terbuka kalau hanya sekilas. Begitu Anda mulai memperbanyak salat, oh ternyata Allahu Akbar ini begini. Maka ini satu rahasia dalam pengalaman Imam Ibnu Qayyim. Semakin seseorang memperbanyak ketaatan, dia tidak akan bosan dengan ketaatan itu. Tidak ada orang yang bosan dengan ketaatan karena dilakukan dengan cara yang banyak. Tetapi adanya kata Ibnu Qayyim, semakin Anda memperbanyak satu ketaatan, semakin terbuka untuk Anda pintu-pintu ma'rifat dalam ketaatan tersebut. Saya tidak tahu menjelaskannya dengan bahasa seperti apa, mudah-mudahan Anda paham. Ibnu Qayyim hanya ingin katakan bahwa ketaatan itu tidak membuat seseorang bosan. Semakin banyak membuat ketaatan, kalau Anda kan semakin banyak melakukan semakin bosan, iya kan? Tapi ketaatan ini semakin Anda memperbanyak ketaatan, semakin bosan. Karena semakin Anda memperbanyak ketaatan, semakin Anda menemukan ma'rifat-ma'rifat yang sangat banyak. Dan jemaah sekalian ingat, tanda pertama kata Imam Nawawi, kalau nggak salah, tanda pertama bahwa Anda telah sampai kepada ma'rifatullah, bahwa hati Anda mulai malu kepada Allah. Ini tanda pertama. Kan mengenal Allah dengan nama-namanya iya, tapi itu semuanya mengenal dengan pikiran. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha ngasih rezeki. Itu semuanya mengenal Allah dengan pikiran. Tapi kata Imam Nawawi rahimahullah, kapankah hati ini benar-benar mengenal Allah? Jawabannya, apabila hati sudah mulai merasa malu dengan Allah, berarti ma'rifatullah telah sampai kepada hati. Kalau Anda baru sekedar faham Allah Maha Pengasih, itu ma'rifatullah sampai pada pikiran Anda, sampai pada pemahaman Anda. Kalau ma'rifatullah hanya sampai pada pemahaman, itu dangkal. Karena tujuannya adalah bagaimana ma'rifatullah ini tertuang sepenuhnya dalam hati. Maka Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa pertama kali ma'rifatullah sampai kepada hati seseorang ketika hati ini mulai memiliki rasa malu kepada Allah. Selesai sholat, hati ini malu, ya Allah, sholat ini hanya abal-abal di depanmu yang sempurna. Sholat ini hanya permainan di depanmu yang maha baik. Sholat ini, ya Allah, sangat jelek, sangat buruk. Seandainya kau tidak baik, sholat ini layak untuk diabaikan. Ini jemaah sekalian mulai memiliki rasa malu. Ketika akan melakukan dosa muncul rasa malu. Ketika hari ini Allah memberikan nikmat hanya sedikit, muncul rasa malu kalau nikmat yang sedikit ini harus dikeluhkan. Pulang jualan, omset biasanya 5 juta, hari ini omset cuma 500. Sampai di rumah hampir mengeluh kepada istri, tapi ternyata hati ini malu. Hati ini malu untuk mengeluh.
Cuma sekalian yang saya hormati, Imam Nawawi rahimahullah beliau mengatakan bahwa ma'rifatullah apabila telah sampai kepada seseorang, hal pertama terjadi dalam hati itu adalah rasa malu kepada Allah. Rasa malu kepada Allah dalam ketaatan, karena ini sangat jauh dari sempurna. Rasa malu kepada Allah dalam dosa, karena ini betul-betul kelalaian. Rasa malu kepada Allah kalau sampai banyak ujian-ujian hidup menjadi keluhan-keluhan kepada Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian yang saya hormati, ini indikasi pertama rasa malu telah sampai kepada hati, bahwa ma'rifatullah telah sampai kepada hati, bahwa Anda mulai malu kepada Allah Azza wa Jalla. Iya, saya kira sampai di sini dulu. Insya Allah ini akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Ya, bagi Anda yang bertanya, silakan. Apakah orang Islam haram wisata ke Bali? Ya, wisata hukumnya boleh atau tidak? Hukum dasar wisata tentu boleh. Tidak ada yang mengharamkan wisata. Baik. Yang menjadi haram adalah lokasi. Kalau wisatanya di Pantai Kuta, Anda mau lihat apa? Tapi kalau misalnya di Bali Anda wisata ke Bedugul, Bedugul dengan puncak sama. Jadi bukan begini ya. Wisata ke Bali haram kalau di tempat-tempat yang memang dosanya banyak dan tidak bisa dihindari. Kalau itu masalahnya tidak usah di Bali, di mana-mana juga. Di Dubai saja. Kalau Anda di pantai Dubai misalnya, tidak boleh wisata ke pantai Dubai kalau memang ada pertunjukan muka aurat. Jadi, apakah haram orang Islam wisata ke Bali? Tidak haram, kecuali di lokasi-lokasi yang memang terjadi hal-hal yang haram. Dan itu bukan soal Balinya, soal maksiatnya. Di Jakarta saja kalau di lokasinya banyak maksiat tak boleh berwisata. Apakah haram lihat pemandangan laut selatan dari tempat ibadah orang Bali atas izin pemuka agama Bali? Ya, kalau hanya melihat pemandangan laut apa masalahnya? Tidak ada masalah. Minta izin dengan pemuka agama mereka tidak ada masalah. Ini murni duniawi pemandangan. Kecuali kalau mau lihat, Anda ikut sembahyang dengan kita dulu. Wah, itu sih persoalan lain. Tapi kalau Anda izin cuma melihat pemandangan di sana, pemandangan ini hanya soal dunia, enggak ada masalah, silakan saja. Dalam kisah seorang pendeta dan sepotong roti, apakah dari hadis ataukah kisah Israiliyat? Ini Israiliyat, tapi yang menyampaikannya adalah Abu Musa al-Asy'ari. Riwayat dan sanadnya sahih oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadithu an Bani Israil wala haraj." Kata Nabi, ceritakanlah cerita-cerita Israiliyat, tidak jadi masalah. Makanya Ibnu Abbas banyak sekali menceritakan Israiliyat. Dan hari ini Abu Musa alaihi salam, Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau pun menceritakan Israiliyat. Baik.
Mengapa dalam kisah itu amal soleh selama 40 tahun bisa hapus dengan maksiat, sementara dia tidak murtad, tidak syirik? Di mana pembatal amal soleh adalah murtad dan syirik? Batalnya amal soleh bisa saja bukan karena dihapus, tapi bisa saja karena tidak ada bobotnya. Ini amal solehnya ada, tapi ketika ditimbang udah nggak ada hasil. Hapusnya hapus dalam timbangan, bukan hapus dalam catatan. Kalau syirik, kalau murtad, itu menghapus amal soleh dalam catatan, nggak ada lagi, sehingga catatan amal diperiksa semuanya sudah kosong. Nah, adapun dosa-dosa besar ini menghapus kebaikan dalam timbangan, bukan dalam catatan. Sehingga begitu kebaikan ini yang tadinya misalnya bobotnya 100, begitu datang kejahatan bobot 1000, ternyata ini udah gak ada bobot, seolah-olah tidak ada, gitu kan. Jadi hapus dalam timbangan, bukan hapus dalam catatan. Dalam kisah Rabi'ah yang minta jadi teman Rasul saat di surga, kemudian diminta agar lebih banyak sujud, apakah hanya berlaku untuknya saja, ataukah berlaku untuk antum juga, untuk kita semua? Cuman kalau Anda tanya, ini sujud apa ini yang diperbanyak? Jawabannya adalah sholat sunnah. Sebagian ulama menyebutkan hadis Rabi'ah ini adalah dalil sholat sunnah mutlak. Ya, tentu hadis tadi lebih umum, mencakup sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah yang lain. Ada sebuah riwayat yang sahih bahwa dengan membaca surat Al-Ikhlas dengan jumlah tertentu dalam sehari, maka akan mendapatkan pahala surga. Apakah bacaan yang dimaksud tersebut adalah membacanya di luar bacaan salat, ataukah sudah termasuk bacaan dalam salat? Dalam hadis itu tidak dibatasi salat dan salat, pokoknya Anda bacakan dalam sehari sekian. Ya, jadi masukkah dalam bacaan salat? Bisa. Yang penting Anda niatkan untuk hal itu. Ya. Misalnya juga dengan tiap malam kita baca surat Al-Mulk, oke? Gimana kalau misalnya ba'diyah Isya saya bacakan Al-Mulk? Itu bisa, nggak ada masalah. Nah, sama juga dengan bacakan surat Al-Ikhlas ini. Seorang muslim yang biasa mendawamkan itu saat ia salat lebih karena kepraktisan bacaannya yang pendek, apakah tetap mendapatkan pahala surga? Iya, insya Allah Anda akan mendapatkannya. Nah, maka yang terpenting di sini adalah Anda niatkan. Ini surat Al-Ikhlas, daripada saya membacanya hanya duduk, saya bagi dua aja. Sebagian saya baca duduk, sebagian saya baca dalam salat. Mendengarkan kajian secara live streaming di Instagram di rumah dengan hadir, mendengarkan kajian di Masjid Baitul Ilmi, apakah ada bedanya dalam hal pahala? Apakah pahalanya sama? Jamaah sekalian yang saya hormati, pahalanya jauh berbeda. Duduk lebih lama di tempat Anda salat, keberkahannya luar biasa. Misalnya Anda sholat di sini, selesai salam, Anda tidak buru-buru bergeser, tapi Anda berusaha tetap di tempat Anda sholat tersebut. Berapa lama Anda bertahan di tempat Anda sholat? Selama itulah malaikat berdoa untuk Anda. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Memang dalam ijtihadnya para ulama kita mengatakan yang penting dalam masjid. Itu ijtihad ulama, tentu sangat dekat dengan kebenaran. Tetapi sekiranya Anda tinggalkan ijtihad itu dan Anda tekstual dengan hadis, bahwa Anda berada di tempat sholat Anda dan memang Anda tidak bergeser, itu jauh lebih baik. Karena di antara tujuan Anda tidak bergeser dari tempat duduk agar Anda tidak melangkahi orang-orang yang di belakang Anda. Karena melangkahi orang di belakang bagaimanapun itu mengganggu. Tapi ingin saya katakan jamaah sekalian, berlama-lama di masjid, selesai salat wajib, dalam keadaan Anda suci, ini semuanya akan menjadi doa-doa malaikat bagi Anda. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Tapi kalau Anda mendengarkan kajian melalui Instagram, Anda dapatkan ilmunya dan gak dapatkan doa malaikatnya.
nggak dapatkan doa malaikat. Bahkan saya yakin beberapa di antara bapak-bapak hadir di sini niat ilmunya mungkin sedikit, niat utamanya adalah untuk mendapatkan istighfar malaikat. Dan insya Allah saya husnuzan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita semua husnuzan kepada Allah, bahwa dari tadi doa malaikat Allahumma ighfir lahu kepada antum. Antum keluar dari pintu masjid, insya Allah dosa-dosa antum diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.